seorang aktivis mendapatkan kekerasan yang bernama Andri Yunus dari Kontras, yaitu penyiraman air keras di Jakarta Pusat. Itu membuat spekulasi di tengah masyarakat, bahkan seperti ada adu domba antara rakyat dan pemerintah. Seperti apa? Mari kita bongkar dan kita bahas di video ini. Jangan entah kemana-mana, ikuti sampai selesai. Korban Hedi Yunus ini banyak kecaman dari berbagai kalangan, entah itu dari aktivis maupun dari tokoh-tokoh politikus. Hal ini menggema di tengah masyarakat hingga mendapatkan respon dari Menteri HAM dan Presiden sendiri untuk segera mengusut tuntas dan memberikan atensi kepada Polri untuk segera usut tuntas kasus ini. Namun di balik semua ini ada kecenderungan seperti seolah-olah itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu di tengah kegaduhan ini hanya orang-orang itu saja yang selalu menyudutkan pemerintah, seolah-olah negara ini ada di balik kejadian ini, dan ini jelas dan terang benderang sekali mengatakan negara ada di balik kejadian ini. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah ini hanya tuduhan-tuduhan tak berdasar atau ini jumping conclusion? Jadi kesimpulannya loncat kemana-mana. Nah, dalam hal ini merujuk kepada evil to fear, yaitu politik gelap, di mana itu memanfaatkan situasi dengan cara memelintir posisi antara pemerintah dan rakyatnya sendiri, seolah-olah pemerintah tidak peduli dengan HAM, seolah-olah pemerintah tidak melindungi warga negaranya sendiri. Dan ini sangat bahaya sekali teman-teman semuanya. Dan beberapa hal yang ini aku sampaikan ini menjadikan kesimpulan yang berisiko besar. Risiko-risiko itu apa saja teman-teman semuanya? Nah, penyelidikan bisa saja didistorsi oleh opini, tekanan opini. Ini namanya strawman fallacy, yaitu memelintir keadaan. Jadi posisi antara rakyat dan pemerintah itu mau dibentur-benturkan. Apakah ini ada pola-pola dari para koruptor yang sering digaungkan oleh presiden kita? Ya, mari kita lihat, kita tunggu apa yang akan terjadi. Dan saya katakan tadi, risiko yang kedua yaitu kehilangan kemampuan berpikir rasional, yaitu hasty generalization, di mana orang hanya mengambil sampel itu hanya secangkir kopi tapi sudah menganggap seluas samudra. Nah, ini bahaya sekali teman-teman semuanya. Dan akhir-akhir ini banyak sekali pemulung gelap atau bisa dikatakan penumpang gelap. Pemulung gelap ini dalam arti kata itu bukan mencari kebenaran, tugasnya hanya mencari panggung, ya kan? Karena selama ini mereka tidak punya panggung, sehingga mereka akan mencari muka seolah-olah itu dia paling peduli dengan HAM, padahal sebenarnya mereka tuh hanya berefora di atas kesengsaraan orang lain. Dan ini benar sekali teman-teman semuanya. Akhirnya polanya akan menuduh pemerintah agar pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Tetapi kan Bang, bisa jadi bukan pemerintah di baliknya. Tapi kan Bang, bisa jadi ada yang mau adu domba lewat teror ini. Udah gak usah naif. Selama negara terus membiarkan teror terjadi kepada masyarakat,
selama negara terus membiarkan pelaku tidak diungkap, selama negara terus-terusan melakukan kriminalisasi, jangan salahin masyarakat sipil kalau akhirnya kita menganggap bahwa negara adalah bagian dari aktor intelektual di balik teror-teror kepada masyarakat sipil yang vokal dan juga kritis. Jadi apa yang terjadi kepada Wakil Koordinator Kontras, Bang Andri Yunus, adalah rentetan dan daftar panjang teror-teror yang terjadi kepada Ketua BEM, konten kreator, teman-teman sipil, akademisi, bahkan masyarakat pada biasanya umumnya, dan nggak selesai. Bukannya selesai, malah nambah list baru. Ya inilah negara ketika akhirnya dipimpin oleh para pelanggar-pelanggar HAM, ya begini, HAM-nya cuma jadi hampa. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya merasa penting untuk mengulang poin ini bahwa Andri Yunus orang baik. Titik. Dan semua orang tahu kebaikan dia selalu dengan keramahannya. Dan keramahannya itu bisa berubah jadi marah ketika negara bertindak tidak wajar kepada warga negaranya. Hari ini negara memperlakukan Andri Yunus dengan tidak patut. Oleh karena itu saya ingin menghimbau negara, dalam hal ini Presiden, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan seluruh aparat negara yang terikat dan terkait dengan perkara-perkara apapun yang sedang ditangani Andri Yunus, untuk bersungguh-sungguh mengungkap perkara ini. Jika negara gagal mengungkap siapa pelaku kejahatan dan perbuatan keji ini, bagi kami negara adalah bagian dari kejahatan itu. Dan bagi saya titiknya sudah selesai, bahwa negara harus bersiap untuk menghadapi perlawanan rakyat semesta. Terima kasih. Pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus sampai saat ini belum ditangkap. Publik bertanya-tanya, kok bisa? Ini sudah hari yang ketiga, padahal bukti ada di mana-mana, CCTV ada di mana-mana, kok belum berhasil ditangkap? Menurut saya ada dua kemungkinan. Pertama, penegak hukum tidak serius mengungkap kasus ini, seperti hanya pada kasus-kasus teror sebelumnya, kepada aktivis, kepada influencer, DJ Doni, Shirley, yang sampai saat ini tidak ada pengungkapan kasus tersebut. Yang kedua, pelaku penyiraman air keras itu ada yang melindungi, ada yang membackingi, sehingga petugas aparat hukum mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus ini. Namun publik tidak mau tahu, bukti ada di mana-mana, CCTV ada di mana-mana, harus segera diungkap kasus ini, harus segera ditangkap pelaku penyiraman air keras, pelaku teror terhadap Andri Yunus. Saya sudah kecam, tidak boleh membiarkan premanisme hidup di negara ini, dan tidak boleh pernah melakukan kekerasan, apalagi menyiram air panas kepada semua rakyat Indonesia. Terkait dengan perkembangan dari penyiraman aktivis, saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Saat ini kita sedang melakukan pengumpulan informasi-informasi, dan informasi-informasi tersebut nantinya akan kita dalami satu persatu. Kami juga akan membuat posko pengaduan sehingga masyarakat yang mungkin mengetahui dan kemudian ingin menginformasikan, maka bisa memberikan laporan langsung ke posko pengaduan. Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan. Saya kira itu. Untuk tahapan-tahapan selanjutnya, saat ini anak buah saya sudah saya minta untuk bekerja, dan nanti secara rutin setelah ada perkembangan dari hasil pengumpulan informasi yang kita dapat, akan kita informasikan, baik dari pengaduan ataupun dari
Humas Polri yang tentunya kita minta untuk memberikan informasi karena memang ini menjadi perhatian serius dari Bapak Presiden. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, setelah gaduh di tengah masyarakat ini, pemerintah sekarang setelah bekerja melalui Polri-nya, dan ini akan ditangani dengan serius. Kalau memang aktornya itu terbongkar, ya pasti akan dibongkar teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus bisa menilai ini, berita ini terverifikasi benar atau tidak, karena ini banyak sekali beredar sketsa wajah pelaku yang telah dimodif dengan AI teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai salah sasaran. Kalau ada orang yang mirip di AI itu langsung di kan bahaya. Nah, ini namanya adu domba. Orang cerdas tidak akan bisa diadu domba. Oke.